Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, wa lamma kana ba'da qudumihi sallallahu alaihi wasallam khamsati ashhurin akha bainal muhajirin wal ansar wa bana bi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi Syawal ala ra'si thamaniyata asyara syahran. Wa qala Ibnu Ishaq wa ghairuhu wa nasabat ahbarul yahudil adawata lin nabi bagian wa hasadan wan dafa ilaihim jama'atun minal aus wal khazraj munafiquna ala dini abaihim minasyirki faminhum Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafiqin wa qaharahumullahu ala bisulul Islam. Walamma kana kudumihi sallallahu alaihi wasallam bi khamsi ashhurin, tatkala beliau sampai di kota Madinah 5 bulan setelahnya, bainal muhajirin wal ansar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Ini salah satu kelebihan dari konsep Islam dibandingkan dengan yang lainnya, termasuk kenapa Rasulullah mendapatkan penilaian yang terbaik oleh Mikhail Hart sebagai tokoh dunia yang paling berpengaruh. Salah satunya ini al-mu'akhah atau akhah, ya, mempersaudarakan. Jadi orang yang dari kota Madinah yang punya rumah, yang punya kebun, yang punya usaha dipersaudarakan dengan orang-orang muhajirin yang dari kota Mekah, yang mereka nggak bisa bawa harta. Mereka di kota Mekah itu kaya, tapi tanah nggak bisa dibawa, kebun nggak bisa dibawa, pepohonan nggak bisa dibawa. Jadi ketika hijrah itu bukan cuma cerminan mereka kuat agamanya, mereka berkorban. Jadi mengorbankan keluarga, mengorbankan harta. Kaya di kota Mekah, pindah hijrah miskin. Nah, dipersaudarakan, ya, orang-orang yang dari Mekah satu persatu itu. Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, semua dipersaudarakan. Yang masyhur persaudaraan itu antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, karena hikayatnya banyak gitu. Ya, Abu Darda kaya, tapi dia seorang yang zuhud, orang asli kota Madinah. Salman Al-Farisi, Farisi itu dari Persia, aslinya orang Persia, orang Iran, dari kota Makkah. Nah, satu-satu dipersaudarakan. Ini yang masyhur. Sehingga mereka itu orang Madinah itu mengatakan, rumah ini saya bagi 2. Rumahnya kita bagi 2, kau ambillah separuh. Yang lainnya mengatakan itu kebun kita bagi 2. Jadi kau berkebun di situ, tinggal di situ, bantu bikin rumah. Ya, ada yang diberikan ternak dan lain sebagainya, semua. Nah, itu yang mengagumi, ya, mengagumkan para sejarawan. Sebenarnya Nabi ngomongnya apa? Ngomong apa kok sampai sebegitu dia orang berani menyerahkan hartanya? Kan baru Islamnya kan baru dikenal gitu. Agamanya kan belum seperti sekarang. Mukjizatnya
belum, ya, tidak semuanya mengetahui, tapi kok bisa begitu? 5 bulan baru pindah Madinah, tapi sudah dilakukan konsep itu. Nah, yang menarik ini mungkin saya pernah menyampaikan, yang belum dengar supaya jadi dengar. Ada orang Madinah itu punya istri 3. Maka dia bilang kepada saudaranya yang dari Mekah ini, unzur ila a'jaban nisa'i ilaih tolak Tuhan. Coba kau lihat istriku, yang mana yang menarik sama kamu. Kuceraikan dia. Faizan tahat iddatuha uzawwiju. Kalau udah selesai idahnya, aku nikahkan kepadamu. Kita berani nggak kayak gitu? Kalau berani pasti bilang yang tua boleh diambil. Gimana Bang Imron? Ini hebat benar. Kalau begitu sampai hal-hal yang sifatnya prinsipal semacam itu, berarti ini kan bagian dari yang memarginalkan kaum wanita. Bukan. Tidak, itu hanya untuk menggambarkan bahwa sampai hal-hal yang semacam itu mereka mau berbagi 2. Tetapi orang Mekah yang ditawarkan itu, mereka memegang mana tanganmu, hantarkan aku ke pasar. Jangan kau berikan rumahmu, jangan kau berikan istriku. Kau sudah melakukan kebaikan kalau kau antarkan aku ke pasar. Diantar ke pasar. Ini pasar. Ya sudah, kau sudah berbuat baik sama dia, ahli dagang. Maka konsinyasi di zaman itu sudah dikenal. Ambil konsinyasi itu, onta-onta merah yang di Irak diambil sama dia jual di situ. Sehingga dia jadi kaya raya. Tapi tidak menerima bantuan, terlebih lagi istrinya. Itu yang mengagumkan. Subhanallah. Jadi ini luar biasa ya, yang terjadi konsep al-mu'akhah yang dilakukan oleh Rasul kepada 2 sahabatnya itu menggemparkan. Kok bisa gitu? Nabi itu ngomongnya apa? Baru 5 bulan. Ya. Wa bana bi Aisyah radhiyallahu anha fi Syawal ala ra'si 18 syahran. Dan beliau membangun mahligai dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal, ya, seketika ya masa perkawinannya itu 18 bulan. Jadi beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah itu tidak kumpul bersama. Tetapi setelah 18 bulan, ya, berarti 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah lebih 1 bulan, beliau baru hidup bersama. Ya. Qala Ibnu Ishaq wa ghairuhu. Berkata Ibnu Ishaq dan selainnya. Ibnu Ishaq ini mu'arrikhin, ya, sejarawan. Wa nasabat ahbarul yahudil adawata lin nabi sallallahu alaihi wasallam bagian wa hasadan. Wa nasabat, dan memperdaya ahbarul yahud. Ahbar itu artinya ulama, jamak dari alim, ya. Habir itu ulamanya orang Yahudi. Nah, tokoh-tokoh Yahudi, mereka itu memperdaya untuk terjadinya
permusuhan terhadap Nabi Muhammad. Bagian sebagai sebuah kezaliman wa hasadan dan dengki. Kenapa dengki digambarkan itu? Bahwa pengikut Nabi Muhammad itu tambah banyak. Nah, ada yang menyakitkan ketika mereka meninggalkan agama nenek moyangnya. Yang Nasrani pindah Islam, Yahudi pindah Islam, yang agama lokal kaum musyrikin itu Majusi, segala macam itu pindah. Itu yang menyebabkan ya dengki. Wandofa ilaihim jama'atun minal ausi wal khazraj, dan bergabung kepada mereka satu kelompok dari Bani Aus dan Bani Khazraj, ya. Munafikuna ala dini abaihim minasyirki. Kelompok munafik ini, Aus dan Khazraj ini, terhadap agama nenek moyang mereka dari lantaran berlaku ya sekutu musyrik gitu ya. Dia ahlul kitab ya. Dan ini aslinya nenek moyang ini dua-duanya dari kota Yaman. Ya, dua-duanya dari Yaman, tetapi dua-duanya menjadi kelompok besar yang satu dengan yang lainnya itu saling bermusuhan, saling membunuh, ya. Dan kelompok Aus dan Khazraj ini memiliki beberapa catatan dalam sejarah Islam, termasuk yang ditulis bahwa mereka itu ya sampai kisahnya ditulis di dalam Al-Quran. Ayatnya itu bahwa mereka yang istilah dalam Al-Quran itu sudah di pinggir bibir api neraka, kemudian Islam datang, maka Islam menyelamatkan dan menjadikan mereka bersaudara dengan Islam. Padahal aslinya memang satu nenek moyang. Ya. Ya. Saya lupa ya, nanti kalau ingat disampaikan. Minhum Abdullah bin Ubay, ya, di antara mereka itu Abdullah bin Ubay ibnu Salul bin Salul Rasul Munafikin, pemimpinnya munafik ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Wa qaharahumullahu ta'ala bi zuhuril Islam. Maka Allah tundukkan semua mereka itu dengan kehadirannya Islam. Padahal mereka adalah kuat ya. Tetapi Islam dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala bisa menundukkan mereka. Wa azinallahu taala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil qital. Dan Allah mengizinkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Ya. Jadi lama riwayat bahwa Nabi itu pengikutnya itu sudah hancur momot gitu. Kalau dagang diambil tidak dibayar, kalau melawan dikeroyok, bahkan ada yang dibunuh tanpa ada peradilan. Sehingga umat Islam itu minta kepada Nabi, bolehkah kami melawan mereka? Nabi pada awalnya mau itu memberikan izin, tetapi Allah menegurnya. Dalam ayat itu dikatakan kufu aidihim, ya Rasul, jaga tangan mereka itu. Artinya nggak boleh melawan. Kita kalau 13 tahun hidup menderita seperti itu berat. Melawan nggak boleh. Nah, pada akhirnya diperbolehkan berperang. Qala al-Zuhri, berkata Imam al-Zuhri, awalu ayatin nazalat fil izni bil qitali qauluhu ta'ala.
Awal ayat yang turun memberikan izin berperang adalah firman Allah Ta'ala. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Uzina lilladzina yuqatalun, diizinkan kepada mereka yang diperangi. Maksudnya yang diperangi itu umat Nabi Muhammad. Bi annahum zulimu, karena mereka kaum Quraisy itu berlaku zalim. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin itu maha perkasa, maha kuat, maha bisa. Ya. Faba'atha sallallahu alaihi wasallam al-ba'utha was-saraya. Maka mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ba'us, pasukan, was-saraya, ya, detasmen. Ini istilah dalam ketentaraan, ya. Wa ghaza, dan mereka itu berperang, wa qatala, dan ya mereka itu melakukan penyerangan, ya. Huwa wa ashabuhu, Nabi dan para sahabatnya. Jadi Nabi orang yang pertama jadi panglima perang ketika perang. Hatta dakhalan nasu fi dinillahi afwajan, sehingga masuklah manusia ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Nah, klimaksnya itu pada tahun ke-7. Pada tahun ke-7 ketika Nabi sudah mampu menguasai, ya, dan mengkoordinir, ya, masyarakat semakin banyak pasukannya, maka pada saat itu afwajan, mereka masuk berbondong-bondong mengikuti agama Allah. Wa kana adadu maghazihi alaihi salatu wassalam, dan bilangan peperangan yang diikuti oleh Nabi alaihi salatu wassalam, allati kharaja fiha bi nafsiha sab'an wa ishrin, yang beliau keluar, ya, dengan perang itu tadi secara langsung sab'an wa ishrin, 27 perang langsung. Qatala fitis in minha binafsihi, Nabi membunuh, ya, fitis in pada pada 9 perangnya itu tadi, minha dari 27 itu binafsin, ya, dengan satu jiwa, ya, dengan dirinya, ya. Jadi Nabi berperang itu selama 27 tahun itu, ya, beliau melakukannya, berperang secara langsung itu 9 kali dan hanya membunuh 1 orang. Badrin, pertama perang Badar. Wa Uhudin, ini yang 7 yang dimaksud. Badrin, perang Badar. Wa Uhudin, Uhud. Wa Muraisi, wal Khandaq, perang Khandaq. Quraizah, ya, Quraizah. Wa Khaybar, perang Khaybar. Wa Fathu Makkah. Wa Hunain, ya, dan Hunain. Mohon maaf tadi 9 maksudnya, ya, saya salah raditnya. Ya, jadi saya ulangin, jadi 9 itu Badar, Uhud, Muraisi, Khandaq, Quraizah, Khaybar, Fathu Makkah, Hunain, wa Ta'if, ya, dan Ta'if, ya. Wasara yaulladzi ba'atsa biha sab'un wa arba'una sariyatan, ya, dan detasemen yang diutus pada 27, ya, kali perang itu sariyatan, 1 detasemen. Ini cuma
sepertinya bilangannya kurang ya. Ini 9. Badar, Uhud, Quraisy, Khandaq, Quraisy, Khaybar, Fathu Makkah, Hunain. Oh, 9 ya pasnya. Taif ya, perang Taif. Nah, Bapak sekalian, itu beliau langsung memimpin perang. Jadi di luar yang 9 perang, tetapi yang menjadi yang di depan, yang pegang liwa. Jadi kalau lihat film-film kisah masa lalu ya, pada masa Romawi, ya itu kan banyak film-film di Eropa itu. Maka panglima perang itu adanya di depan, dan dia yang pegang liwa, megang bendera. Nah itu selama 9 kali itu Nabi langsung memimpin. Tapi dari 27 itu, selebihnya itu dipimpin oleh sahabat Nabi. Ada Hamzah, dan beberapa orang yang ditunjuk oleh Nabi, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Awalaha sariyatu ammihi Hamzah radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah detasmennya pamannya Hamzah radhiyallahu anhu. Fi salasin rajulan minal muhajirin, yang membawahi detasmennya itu 30 orang laki-laki dari kalangan muhajirin di bawah pimpinan Hamzah. Fakharazu ya'tariduna iran li Quraisy. Maka keluarlah mereka dari syariah Hamzah itu menghadang rombongan sapi onta-onta Quraisy. Falam yaqa harbun, tetapi tidak terjadi peperangan. Artinya perang kalau dulu itu dengan perjanjian. Ya, jadi kita nggak mengalami ya, tapi kalau dilihat di film itu perang itu ngasih surat, utus orang, nanti disepakati kapan, tempatnya di mana, ya lapang yang gede, maka di situ perang. Ketika perang itu sudah disepakati, maka Nabi utus Hamzah dengan detasmennya yang 30 orang itu, tetapi tidak jadi perang. Summa sariyatu Ubaidah bin al-Haris ibnul Muttalib. Kemudian sariyah Ubaidah ibn al-Haris ibnul Muttalib. Detasmennya Ubaidah. Ilabatni rabighin fi sittina rajulan, menuju satu lembah yang bernama Robag, fi sittina rajulan, yang beranggotakan detasmennya itu 60 orang. Yalqa Abu Sufyan bin al-Harbi, dan detasmen ini bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb. Wa kana 'alal musyrikina fi mi'atain, dan orang-orang muslim kala itu berjumlah 200. Jadi 200 lawan 60. Falam yakun bainahum qitalun, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang terbunuh. Jadi sedikit tapi kualitasnya tinggi, kira-kira gitu. Tidak ada yang terbunuh. Summa sariyatu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada detasmen Sa'ad bin Abi Waqqas. Ilal kharari wadin bil Hijaji, menuju satu lembah Kharar, di daerah Hijaz. Fi isyrina rajulan, yang detasmennya berjumlah 20 orang. Ya'tariduna ira li Quraisyin, yang mereka menjaga rombongan unta Bani Quraisy.
Fawajaduha qad marrat bil amsi. Dan mereka mendapatinya orang-orang Bani Quraisy itu sudah lebih menghindar dari tempat itu, ya, dan 1 hari sebelumnya. Takut gitu. Jadi ini memang ada di dalam hadis Nabi itu, ada beberapa hal yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lalu. Pertama, ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Allah menjadikan tanah untukku suci dan boleh untuk tempat sujud. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani pada agama Samawi, menurut Allah, pada agama-agama terdahulu tidak boleh melakukan kebaktian kecuali di gereja bagi orang Nasrani. Tidak boleh kebaktian bagi Yahudi kecuali di sinagoga. Orang Islam boleh di masjid, musala, di lapangan, pinggir laut, di atas gunung boleh. Itu yang dimaksud dijadikan tahuran wa masjid. Nah, yang kedua kata Nabi, Allah tanamkan rasa takut. Ya, orang-orang yang mau memerangi, maka mereka sudah ditanamkan rasa takut sehingga mereka tidak keseluruhannya berani memaksakan rasa takut dalam hatinya. Nah, ini salah satu bahwa mereka ketika pada tempat yang disepakati mereka sudah ubah. Ya, tidak jadi. Nah, itu yang pertama ya terjadi pada perang-perang yang disepakati kepada Bani Quraisy. Ghazwatu Waddan. Berikutnya ada perang Waddan, ya. Summa ghazwatu Waddan. Kemudian setelah beberapa hal yang disebutkan itu ada perang ya Waddan. Wahyal Abwa, dan itu adalah Abwa, ya, satu daerah yang banyak penduduknya. Ya, itu kalau di dalam syarah dikatakan ya al-abwa, ya, minhum adafaha ilal abwa, ya. Mutaqaribani fi wadil Farah. Al-abwa itu dekat dengan wadul Farah. Ini dua-duanya disebutin dekat juga, kalau kita nggak tahu ya nggak tahu juga ya. Ini 15 abad yang lalu. Bainahuma sitatu amyal, di antara wadi Farah dengan al-abwa itu ya 6 mil. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha fi Safar. Maka Rasul keluar ke Abwa itu pada bulan Safar ala ra'si isna asyara syahran minal hijrati. Ya, ketika 12 ya setelah 12 bulan setelah hijrah, ya. Setelah hijrah ke kota Madinah terjadi perang ini. Waddan ini nama satu daerah. Kharaja minal Madinati fi safarin ala ra'sisna asyara syahran minal hijrati. Nabi keluar dari kota Madinah pada bulan Safar, ya, dengan 12 bulan setelah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Yuridu Quraisyan fi sitina rajulan, bermaksud menghadapi kaum Quraisy yang mereka itu berjumlah 60 orang. Ya. Wa hamalal liwa, maka membawa liwa. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi bendera yang terdepan yang dibawa oleh panglima perang itu namanya liwa. Biasanya itu
ujungnya memanjang dia kalau ya dalam bangsa Romawi dan lain sebagainya. Kita tidak digambarkan apakah liwatnya kota memanjang atau seperti itu, nggak digambarkan. Nah, pada perang ini siapa yang amalan liwa, yang membawa liwa, artinya yang memimpin perang itu Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Wastamala alal Madinah, yang beliau dipekerjakan oleh Nabi di kota Madinah, ya, Sa'd bin Ubadah, antaranya Sa'ad bin Ubadah. Fakanal muwada'atu ay musala'atu ala anna bani Damra la yaghzuna, ya, dengan pertimbangan bahwa kemaslahatan ala anna bani Damra, bahwa bani Damrah itu satu kabilah, bani Damrah la yaghzuna, mereka tidak mau ikut campur, tidak mau ikut berperang. Wala yuksiruna alaihi jam'an, dan bani Damrah juga tidak memperbanyak kelompok dari musuh. Wala yu'inuna aduan, dan tidak membantu terjadinya, ya, permusuhan yang terjadi. Jadi di kala itu juga ada kelompok, dulu kan nggak ada organisasi, nggak ada negara itu belum ada, jarang yang seperti Romawi, Persia itu nyaris sedikit, tetapi mereka kelompok-kelompok kecil berdasarkan bani, kekeluargaan itu yang banyak dominan. Nah, di antara mereka itu klan-klan kekeluargaan itu ada yang seperti Bani Damrah ini, nggak mau memperbanyak, tidak mau berperang, dan tidak mau terlibat dalam keributan. Ada juga. Ghazwatu Bawat, berikutnya adalah perang Bawat. Summa ghazwatu Bawatin, kemudian perang Bawat. Wahiyat tsaniyatu, dan ini adalah perang yang kedua. Wazaha sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul waktu itu memimpinnya. Ya, perang yang kedua yang memimpin Rasul fi syahri Rabiul Awal, terjadi pada, ya, bulan Rabiul Awal. Ala ra'si salatata asyara syahran minal hijrati. Ya, di atas, ya, awal dari 13 bulan setelah hijrah. Jadi kalau kita lihat setelah hijrah itu banyak sekali perang. Karena memang kekuatan Nabi di kota Madinah itu luar biasa, ya, yang digambarkan di dalam, ya, An-Nasr itu, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka itu masuk kepada agama Allah itu afwaja, berbondong-bondong. Dan itu, ya, adalah ayat yang bermanfaat sama kita, karena ujung dari ayat itu fasabbih bihamdi rabbika bihamdi rabbik wastaghfirhu. Nabi disuruh, ya, agar supaya fasabbih, bertasbih, bihamdi rabbik, bertahmid kepada Tuhan, wastaghfirhu, dan memohonkan ampun. 3. Sahabat Ibnu Abbas ketika turun ayat ini, mereka sudah tidak doyan makan. Karena kalau sudah perintah ini instrumennya berarti sudah akhir dari sebuah perjalanan kehidupan. Bertasbihlah engkau, bertahmidlah engkau, dan mohon ampunlah engkau. Sehingga pada saat itu Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, lebih jelas lagi di syarahnya dibaca itu Al-Futuhatul Ilah, ya, Al-Futuhatul Ilahiyah, dikatakan bahwa
Nabi mengganti, ada yang mengatakan mengganti, ada yang mengatakan menggandengkan bacaan ruku dan bacaan sujud. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. 3. Itu permintaan surah An-Nasr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdik, segala puji milik Kau. Ya, astaghfirullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Sehingga waktu itu saya buatkan teks itu, bagi kita itu wajar kalau kita mau menambah. Allahumma gfirli wali walidayya. Ulama ada yang membolehkan pada makom doa. Artinya kalau doa, tapi di luar makom doa nggak boleh menambahkan teks hadis, mengurangi menambahkan nggak boleh. Ya, jadi pada riwayatul hadis nggak boleh. Tetapi pada makom doa seperti halnya kita baca doa-doa di dalam Al-Quran, kita tambahkan, maka boleh kalau kedudukannya berdoa. Tapi kalau membaca Al-Qurannya ditambah dikurang, haram. Itu seperti itu. Ya, jadi ini yang sedang kita ceritakan itu suasana itu. Ya. Fi mi'ataini min ashabihi, ketika itu Nabi dengan 200 pasukan dari sahabatnya. Yang taridu airan li Quraisyin, ya, menantang menghadapi pasukan dari onta kaum Quraisy. Fihim Umayyah bin Khalaf, di antara mereka ada Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Faraja'a walam yalqa kaidan ay harban, maka Nabi kembali, ya, tidak menjumpai kaidan itu penantang, ay harban, tidak terjadi perang. Jadi kalau kita lihat sejarah tentang perang ini begitu. Tidak semua perang terjadi perang fisik. Dari 27 kali perang itu tidak terjadi, tidak semuanya terjadi. Nah ini maksudnya gitu. Lalu buat apa ini diceritakan ketika tidak terjadi? Sebenarnya maknanya besar. Pertama, membuktikan bahwa Nabi mengatakan kalau orang mau memusuhi dia sudah ditanamkan rasa takut. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad menanamkan kepada pasukannya yang kecil itu tidak takut dengan yang besar. Karena sejarahnya tidak pernah umat Islamnya yang lebih besar. Tetapi tidak pernah ada yang terbunuh, bahkan kalah itu. Cuma sekali nanti diceritakan, ya, pada salah satu perang Uhud, tetapi pada berikutnya sudah ditebus kembali. Nah ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu dengan sahabatnya itu berani umat Islam. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, digambarkan kamin, ya, qalilatin, ya. Apa itu ayat? Kamin qalilin, ya, yaglibu fi'atan katsiratan. Berapa banyak kelompok kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang besar. Nah yang ketiga, bahwa pertolongan Allah itu nyata. Salah satu perang nanti sebenarnya umat Islam itu udah kejepit, yang secara teori itu kalah. Tapi Nabi berdoa minta bantuan, maka diturunkan malaikat-malaikat untuk berperang. Ya beda tenaganya, tidak bisa terbunuh, tenaganya tidak pernah kurang. Dan sahabat-sahabat baru mengerti kalau itu bantuan dari Allah, malaikat wujud manusia. Ketika orang makan dia nggak makan, orang minum dia nggak minum, orang beristirahat dia nggak pakai istirahat, tetap aja semangat. Baru mereka paham, oh inilah yang dibilang Ansarullah.
Ya, jadi bala tentara Allah itu seperti itu. Ya. Subhanallah. Ghazwatu Usyairah wa Barra. Ala bizikrillahi tasma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأسمياء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برك وهاشم مرقندي، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشيخ علي بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، وشيخ أحمد بن عبد القادر باشين، وشيخ محمد بن أحمد مشموس، وشيخ المعلم محمد الشافي هدامي، وشيخ عبد الكريم مرزوقي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وهلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على
لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي